Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Zamzam Mustafa, dan juga teman-teman saya yang saya cintai. Pertama, kita panjatkan puji syukur pada Allah. Alhamdulillah, kami perwakilan dari kelompok 3 dapat menyelesaikan makalah mata kuliah pembelajaran PAI berbasis TIK dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya robbal alamin. Seterusnya, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang blended learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Mustaqbidin, yang kedua Novira Saraswati, dan yang ketiga saya sendiri yaitu Nimas Melansyari. Kali ini yang akan membahas pertama kali yaitu saya akan membahas tentang pengertian dan tujuan blended learning. Yang pertama yaitu pengertian dari blended learning. Blended learning terdiri dari 2 kata yang diambil dari kata blended dan learning. Blended yaitu berarti campuran atau kombinasi, dan learning secara umum berarti belajar. Dan jika digabungkan secara istilah, blended learning adalah suatu pembelajaran atau proses belajar mengajar yang menggabungkan, mengkombinasi satu pola dengan pola yang lain. Ada juga beberapa tokoh yang mengartikan kata dari blended learning tersebut. Ada seperti Cheung dan Heo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan blended learning yaitu kombinasi atau campuran dari online learning dan juga face to face. Lalu ada juga dari Graham menjelaskan bahwa blended learning merupakan pembelajaran yang menggabungkan online dengan pembelajaran tatap muka dengan menggunakan model-model pembelajaran, teori, media dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengertian dari blended learning tersebut yaitu suatu pembelajaran, suatu proses belajar mengajar yang menggabungkan online learning atau belajaran secara online dengan media online dengan pembelajaran tatap muka atau pembelajaran di dalam kelas, yaitu digabungkan. Dalam penggabungannya tersebut juga menggunakan model, teori, serta media yang membantu untuk mendukung pembelajaran blended learning tersebut. Lalu seterusnya yaitu saya menjelaskan tentang tujuan dari pembelajaran blended learning tersebut. Secara umum, tujuan dari blended learning yaitu memudahkan pembelajaran agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar dan juga memanfaatkan teknologi ke arah yang lebih positif. Jadi secara umum itu tujuan dari blended learning tersebut yaitu untuk mengarahkan teknologi sekarang yang terus berkembang itu ke arah yang lebih positif, tidak ke arah yang negatif saja, tapi untuk positif yaitu untuk belajar dan juga untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Jadi tidak bosan dengan pembelajaran tatap muka saja, tapi juga dengan teknologi juga. Jadi mereka pembelajaran bervariasi dan membuat mereka semangat untuk belajar. Jadi meningkatkan motivasi belajar mereka. Dengan begitu, pembelajaran atau tujuan dari pembelajaran tersebut dapat tercapai dengan mudah. Dan jika itu secara umum, dan ini saya akan jelaskan tentang tujuan blended learning secara khususnya, yaitu diantaranya untuk meningkatkan kompetensi dan percaya diri peserta didik, untuk memberikan pengalaman belajar yang bervariasi, untuk meningkatkan prestasi, untuk mengembangkan berpikir kritis peserta didik, dan untuk mengintegrasi teknologi yang efektif dalam pembelajaran, dan untuk mengemban komunikasi sosial. Itu penjelasan tentang pengertian dan tujuan dari blended learning. Seterusnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Saya di sini Novira Saraswati akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nimas Melansyari yaitu tentang karakteristik dan unsur blended learning. Pada dasarnya, semua model pembelajaran memiliki karakteristik serta ciri-ciri yang berbeda antara satu sama lain, khususnya blended learning sendiri. Blended learning ini memiliki ciri dan
karakteristik yang membedakan dari mode pembelajaran yang lain. Berikut karakteristik dari blended learning, di antaranya yaitu 1. Pembelajaran yang berlangsung menggunakan berbagai penggabungan, seperti gaya belajar, model pendidikan, serta menggunakan teknologi yang ada. Blended learning merupakan sebuah sarana kombinasi dari beberapa pembelajaran, yaitu belajar mandiri secara online, dan belajar langsung atau face-to-face. Blended learning juga mengkombinasi pembelajaran agar efektif dengan kombinasi cara belajar dan penyampaiannya serta gaya belajar. Orang tua juga memiliki peran dalam pembelajaran blended learning, yaitu sebagai pendukung peserta didik atau siswa sebagai fasilitator. Selanjutnya, pembelajaran blended learning dilakukan di waktu yang sama, juga di tempat yang sama, namun berbeda, yang disebut dengan sinkronous. Selanjutnya, pembelajaran blended learning dilakukan di waktu dan tempat yang berbeda atau disebut dengan asinkronus. Pembelajaran blended learning memungkinkan peserta didik mendapatkan tambahan waktu belajar. Peserta didik dapat mengulang kembali materi yang diperoleh. Dan yang terakhir, memungkinkan peserta didik dan pendidik berkomunikasi setiap saat atau non-stop dengan menggunakan media online. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwasanya karakteristik dari blended learning sendiri yaitu ini bisa dilakukan, blended learning ini menggunakan berbagai penggabungan atau kombinasi seperti gaya belajar dan mode pembelajarannya, serta menggunakan teknologi yang beragam pula, seperti contohnya komputer, laptop, atau handphone, atau lainnya. Dan blended learning ini juga menggunakan kombinasi dari beberapa pembelajaran mandiri, belajar mandiri secara online atau face to face. Pembelajaran blended learning ini juga memiliki gaya belajar atau serta cara belajar yang unik, yaitu menggunakan pembelajaran secara online. Salah satu keunikan dari pembelajaran blended learning ini bisa dilakukan dimanapun, di tempat yang berbeda, namun di waktu yang sama atau disebut dengan sinkronus. Dan juga bisa dilakukan di tempat yang berbeda dan namun di waktu yang sama, disebut asinkronus. Pembelajaran blended learning ini juga memungkinkan peserta didik mendapatkan tambahan waktu belajar. Jadi tidak hanya di jam pembelajaran itu saja, namun peserta didik juga bisa melakukan pembelajaran di luar jam belajar. Apalagi di waktu pandemi ini, pembelajaran semua dilakukan secara daring dan online, yakni melakukan semua pembelajaran dari rumah dengan menggunakan media-media yang ada seperti Google Classroom atau Zoom Meeting atau Google Meet, yaitu salah satunya contoh penerapan atau pengimplementasian dari blended learning. Selanjutnya di sini ada blended learning juga memiliki beberapa unsur yang saling berkaitan, yaitu 1 yaitu tatap muka, yang kedua belajar mandiri, yang ketiga pengaplikasiannya, yang keempat tutorial, dan yang kelima kerjasama, dan yang keenam evaluasi. Saya akan melanjutkan penjelasan poin C, yaitu model blended learning. Model blended learning ini memiliki 6 jenis model, yaitu diantaranya pertama itu face-to-face drive, melibatkan siswa tidak hanya sekedar tatap muka di ruang kelas saja, namun atau di laboratorium, melainkan melibatkan siswa di luar kelas juga, mengintegrasikan teknologi web secara online. Yang kedua yaitu ada rotation, yaitu mengintegrasikan pembelajaran online sambil bertatap muka dalam kelas dengan pengawasan guru atau pendidik. Dalam bentuk blended learning ini, pelajar juga mengikuti jadwal untuk berotasi di antara mengikuti pembelajaran daring atau bertemu langsung dengan pengajar dalam hal pendidikan. Yang ketiga, flex, yaitu
memanfaatkan media internet baik berupa handphone, laptop, dalam menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik dapat membentuk kelompok diskusi. Modal ini sering digunakan untuk pelajaran non-tradisional, di mana kegiatan pembelajaran terutama terjadi dengan cara daring, di mana siswa dapat membentuk kelompok. Yang nomor 4, yaitu ada online lab. Itu pembelajaran yang berlangsung di dalam ruangan laboratorium komputer dengan semua materi pembelajaran disediakan secara soft copy, di mana disiplin dalam dan tetap terjaga bentuk blended learning ini melibatkan pelajar daring ke tempat tertentu untuk melakukan proses pembelajaran secara online di dalam laporan. Yang kelima ada self-band. Dalam hal ini peserta didik mengikuti kursus online. Hal ini sebagai pelengkap kelas tradisional yang dilakukan tidak mesti di dalam ruang kelas, akan tetapi juga di luar kelas. Dan yang terakhir yaitu ada online drive, merupakan pembelajaran secara online di mana dalam hal ini guru bisa mengupload materi pembelajaran di internet sehingga peserta dapat mendownload dari jarak jauh agar peserta bisa belajar dengan mandiri di luar kelas dan melanjutkan tatap muka berdasarkan waktu yang telah disepakati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membacakan atau menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan blended learning. Yang pertama, kelebihan blended learning. A. Pembelajaran terjadi secara mandiri serta konvensional. Yang keduanya memiliki kelebihan dan dapat saling melengkapi. B. Siswa tidak hanya belajar terpatok pada sesi online dan ditambah dengan pembelajaran tradisional saja, namun terdapat juga interaksi dan kepuasan siswa yang ditingkatkan. C. Menyediakan berbagai pilihan bagi siswa dalam meningkatkan serta mengembangkan materi pembelajaran. D. Kinerja siswa lebih cepat terdeteksi pada kelas dengan menggunakan metode blended learning. E. Proses pembelajaran tidak hanya dilakukan terjadi satu arah saja. F. Dapat meningkatkan kadar interaksi dalam pembelajaran antara peserta didik dengan guru atau instruktur. Yang G. Memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran dan mana dan kapan saja. H. Dapat menjangkau peserta didik dalam cakupan secara luas. Yang I. Dapat memudahkan dalam menyempurnakan dan menyimpan materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu kekurangan blended learning. Ada 5. Yang pertama, perlunya memiliki keterampilan dalam mengoperasikan teknologi pembelajaran oleh tenaga pendidik. Apabila tenaga pendidik tidak dapat mengoperasikan teknologi pembelajaran dengan baik, maka pembelajaran tidak akan terlaksana dengan baik. Yang B, perlunya waktu yang cukup untuk melakukan persiapan materi agar peserta didik dapat memahami materi pembelajaran yang disampaikan melalui media online. Yang C, pelaksanaan pembelajaran yang kurang optimal apabila sarana dan prasarana guru atau peserta didik yang terkendala seperti tidak memiliki HP, laptop, atau pemasaran sinyal. Yang D, diperlukan strategi pembelajaran oleh pendidik untuk memaksimalkan potensi blended learning. Yang terakhir, kurangnya interaksi sosial secara langsung sehingga pendidik perlu mengondisikan situasi peserta didik agar dapat terlibat secara emosional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan khilaf, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.